Halo Sobat Daun Tropis Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Edwin Ahmad Indradi. Dan saya akan membawakan satu episode di Daun Tropis Indonesia YouTube channel. Saya saat ini berada di salah satu kebun di daerah Cijeruk, Kabupaten Bogor, yaitu di area kebun Wak Reza, di mana pemiliknya yaitu Dr. Insinyur Muhammad Reza Tirtawinata, yang adalah salah satu tokoh tanaman buah Indonesia yang sudah cukup dikenal. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kiprah beliau di dunia tanaman buah, kita akan menemui beliau di kebunnya, dan saat ini kita akan menuju ke tempat beliau. Ikuti kita. Selamat pagi Pak Reza. Pak Edwin, apa kabar? Apa kabar Pak? Lama tidak jumpa. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Reza. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik, biasa di kebun terus. Oh gitu ya. Kalau di kebun, insya Allah COVID-nya tidak ada. Alhamdulillah. Karena udara segar terus. Iya. Pak Reza ini dulu pernah satu biduk dengan kami, dan saat ini beliau sibuk dengan kebunnya yang ada di Cijeruk, Kabupaten Bogor ini. Dan kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang kiprahnya saat ini. Pak Reza, Yes. kira-kira apa kegiatan Pak Reza saat ini? Ini ya, kalau pagi saya memetik buah-buahan, Oh. kalau malam saya memetik gitar klasik. Rupanya Pak Reza ini hobi gitar klasik juga ya? Oh iya, itu mengisi waktu. Iya. Ini Ini buah apa nih Pak Reza? memetik buah mundar. Oh, Mundar itu sebenarnya saudara dari manggis, Hmm, tapi kulitnya merah. kulitnya merah. Dan ini antioksidannya lebih tinggi. Oh, jadi buat kesehatan bagus Pak Reza? Betul. Ya? Jadi ini lebih berharga kulitnya untuk dibuat infused water. Infuse. Jadi dipotong-potong, kemudian direndam dalam air 1 malam, besoknya disaring, diminum. Ini antioksidan yang sangat baik. Jadi tidak perlu obat kimia Pak? Tidak perlu obat kimia rupanya ya? Ada obat tradisional lagi? Lebih sehat dari buah-buahan di kebun. Iya. Dan buah ini masih langka karena ini ditemukan di Kalimantan. Oh. Tetapi kemudian kita tanam di Bogor, ternyata juga berbuah dengan baik. Koleksi selain buah mundar ini, apalagi Pak Reza nih yang dikembangkan Pak Reza? Banyak sekali buah-buahan unggulan yang saya temukan di pelosok Nusantara. Itu kita bawa pucuknya atau bijinya, kemudian kita tanam sini untuk diamati. Jadi keluarga manggis-manggisan ini banyak, aneka durian, dan sekarang aneka alpukat. Kalau tidak salah, manggisnya ada banyak varietasnya ya. Berapa jumlahnya Pak Reza? Oh, kalau manggis yang kita kenal hanya yang kulit hitam itu saja, yang manis. Hitam-hitam manis ya. Hitam manis ya. Tapi saudara-saudaranya ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya kuning, ada yang orange. Namanya beda-beda, tapi dia masih dari keluarga Garcinia. Garcinia. Ya. Garcinia. Ini asalnya dari mana Pak Reza? Kebanyakan Kalimantan atau Sumatera, karena di Jawa itu sudah berkurang banyak, kecuali Garcinia dulcis yang kita kenal dulu mundu. Mundu. Nah, mundu masih ada di Jawa. Tapi kalau yang seperti ini, yang cantik-cantik ini di hutan-hutan Kalimantan. Oh, jadi kalau kita ingin manfaatkan. Kalau ingin cari indukannya harus ke hutan dulu Pak Reza ya? Ya, itu tidak perlu repot-repot lah. Sudah saya kumpulkan dan ada di kebun sini, jadi bisa dilihat pas lagi panen seperti ini. Jadi kalau sekarang tidak perlu lagi pergi ke hutan, cukup ke kebunnya Pak Reza. Nanti sahabat Daun Tropis Indonesia bisa mendapatkan bibitnya. Ya. Ya, kalau ini disebutnya kebun Wak Reza. Oh gitu. Kebunnya Wak. pakai O, Oh. karena orang Sunda. Orang Sunda. Nah, Waknya itu, kalau Pak D boleh lah, tapi itu kan di Jawa. Nah, kalau Akang, saya terlalu tua jadi Akang. Ya. Jadi cocoknya Wak Reza. Wak Reza. Wak Reza. Sumuhun. Pak Reza, selain mundar, jenis buah apa lagi yang sedang dikembangkan Pak Reza? Banyak, ayo kita sambil lihat.
Ini di sebelah saya, ini aneka alpukat. Oh, ini alpukat. Ini juga koleksi-koleksi baru dari seluruh Nusantara. Jadi tidak perlu kita sendiri sebenarnya yang eksplorasi. Banyak teman-teman yang sudah melakukan itu dan kita bisa memesan bibitnya untuk dikoleksi. Jadi kita harus pelajari karakter buahnya, agroklimatnya, supaya nanti bisa menjadi perkebunan alpukat yang bagus. Oh ya. Khusus untuk alpukat, Pak Reza. Ya, Katanya sulit untuk menanam dan mengurusnya. Apa betul? tidak sesulit durian. Oh, Durian lebih sulit karena alpukat tidak dituntut buahnya itu harus manis, cukup gurih saja. Dan daya simpannya bisa seminggu 2 minggu setelah panen. Jadi aman untuk petani. Tapi kalau durian, dia dituntut manis, gurih, ada pahitnya. Nah, kalau cuaca mendung seperti ini, durian bisa berubah rasanya. iya. Jadi Dari manis menjadi itu lebih sulit memang menangani. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah menanam manggis. menanam manggis. Karena dari nanam biji sampai berbuah kira-kira 10-12 tahun. Ya. Tapi berkat penelitian disertasi saya, sekarang ada pohon manggis umur 4 tahun sudah berbuah. Oh, ya. Dan pohonnya itu pendek saja. Sobat Daun Tropis Indonesia, Pak Reza ini beliau adalah doktor yang disertasinya adalah tentang manggis. Kita tahu manggis itu sulit untuk dibudidayakan, tapi Pak Reza punya teknik untuk budidaya tanaman manggis ini. Begitu Pak Reza ya? Betul. Jadi mungkin kalau boleh dikatakan Pak Reza ini doktornya manggis, begitu Pak? Ya, kebetulan disertasi saya mengenai manggis, dan itu adalah tanaman yang salah satu tanaman tropis paling sulit dibudidayakan. Tetapi nilai ekspornya sangat tinggi dan digemari oleh masyarakat dari belahan dunia manapun. Tetapi pohon manggis yang ada di Indonesia umumnya itu adalah dari biji dan peninggalan kakek nenek kita dulu. Jadi sekarang belum dikebunkan secara komersial. Itulah kenapa saya berusaha mempercepat manggis ini supaya bisa dikebunkan dan berbuah hanya dalam 4-5 tahun saja. Tekniknya apa namanya Pak? Tekniknya adalah grafting dengan kaki ganda. Grafting dengan kaki ganda. Ya, kaki ganda itu batang bukan satu, tetapi 3 batang kita satukan, dan di atasnya baru kita sambung dengan pucuk manggis unggulan kita. Sehingga ibaratnya 3 orang cari makan, yang makan satu tumbuhnya cepat. Jadi nambah makannya tapi yang tumbuh satu Pak. Tumbuh satu saja. Oke, Pak Reza, selain manggis kita juga banyak melihat di sini tanaman yang dibudidayakan oleh Pak Reza. Ini kira-kira apa lagi nih Pak? Selain tadi mundar, kemudian alpukat. Ini salah satu temuan di awal-awal tahun 90-an. Oh iya. Ini jambu air Pak ya? Jambu air citra. Jambu air citra ini salah satu yang masih terbaik di Indonesia. Bahkan sekarang sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan Taiwan. Jadi di negara lain ini diberi nama beda-beda sesuai dengan teknik dagang mereka untuk mempopulerkan, sehingga tidak digunakan nama citra. Tetapi sesungguhnya citra itu berasal dari Indonesia. Dan kalau tidak salah Pak Reza ini penemu dari varietas jambu air citra ini. Sebenarnya ya kebetulan nemu gitu. Jadi saya punya kepekaan untuk melihat buah-buahan yang punya karakter unggul. Jadi pencari bakat lah. Kebetulan suatu hari saya sedang mancing dengan almarhum ayah saya di tepi Anyer. Dan ketika perahu mendarat, saya lihat ada pohon jambu air, buahnya besar-besar, merah kecoklatan. Saya datangi pemiliknya dan saya minta pucuk saja, 10 pucuk saya bawa pulang ke Bogor. Jadi bukan minta buah ya, pucuknya saja. Kalau buahnya dimakan langsung. Tapi kalau pucuknya saya bawa karena itu penting untuk perbanyakan vegetatif. Dibawa ke Bogor, kemudian dibibitkan, dan ada 3 pohon induk yang masih hidup, yang original. Sampai sekarang sudah 30 tahun ya. Dan ini adalah cangkokan keturunannya yang akan kita tanam sebagai tabu lampot atau tanaman buah dalam pot. Kita bisa lihat di sebelah sana Pak Edwin, itu ada contoh yang sedang berbuah. Oh iya, ini ada buah yang tabu lampot tapi sudah berbuah ya. Tabu lampot. Jadi ini adalah tabu lampot jambu air citra yang merah ini. Nanti bisa lebih besar. Maksimal itu kira-kira 1 kilo 5 buah atau 200 gram. Dan itu berarti lebih besar dari jambu air pada umumnya yang hanya 100-150 gram. Dan ada kabar Pak Reza, jambu air citra ini sudah dibudidayakan di negara tetangga, yaitu di Thailand. Bahkan katanya sudah jadi komoditas ekspor negara sana. Itu betul ya Pak Reza? Betul. Tapi tragisnya adalah
mereka membudidayakan citra. Mereka memperolehnya dulu dari Indonesia, dibudidayakan di Thailand, kemudian setelah berbuah diganti namanya menjadi Tong Samsi atau Top Tim Chan. Nah, artinya apa tuh Pak Reza? Kira-kira? Tong Samsi itu kalau nggak salah emas 3 warna. Wow. Jadi itu suatu nama yang sangat menjual di sana. Tapi kemudian saya dengan rekan saya profesor dari Taiwan itu meneliti DNA-nya. Ternyata sama saja, mau Citra, Tong Samsi, Top Tinchan dan nama-nama lain itu ternyata Citra. Karena memang kalau katanya adalah suatu varietas baru, tidak mudah membuat varietas baru hanya dalam 5 tahun. Biasanya perlu 10 sampai 15 tahun. Jadi yang paling mudah adalah mereka hanya mencangkok, tanam, ganti nama. Tapi nggak apa-apa, merek dagang kan itu. Ternyata instan ya mereka itu. Asalnya ternyata dari Indonesia juga, ya. Hebat. Oke Pak Reza, kita lihat lagi yang lain. Nah ini Pak Edwin, ya, ini adalah Tabulampot lengkeng. Oh, lengkeng. Ya. Lengkeng ini varietasnya namanya Kateki. Kateki itu nama resmi yang dilepas oleh Kementan. Sedangkan itu varietas terbaru atau ya kalau terbaru mungkin masih banyak lagi yang lebih baru, tapi ini masih terbaik saat ini untuk produksi ya. Untuk varietas lengkengnya ya. Jadi kita akan berusaha mengurangi impor lengkeng dengan menanam ini di Indonesia. Tapi sebenarnya nama aslinya adalah New Crystal 2, New Crystal 2. Ini memang introduksi. Tetapi setelah di Indonesia diputihkan dengan nama Kateki. Ya. Berarti ini lengkeng dataran rendah Pak Reza? Sebenarnya atau dataran tinggi? Ini bisa di manapun, rendah sampai tinggi. Tapi untuk di dataran rendah dia perlu dipicu dengan namanya booster. Atau perangsang, sehingga dia bisa berbuah menurut jadwal yang kita inginkan. Ini istimewanya Pak Edwin. Tidak menunggu alam, bisa sesuai kemauan kita nih. Kita yang lakukan. Ya. Oke, ini lengkeng ya. Kemudian mungkin bisa dilihat di sini. Oh, ini ada bibitnya Pak Reza ya? Bibit. Nah, ini ada ceritanya. Jadi ini adalah durian, bibit durian. Ini durian bukan lengkeng, Pak. Ini durian terbaru, namanya Siblih. Blih ya, bisa dilihat di ininya, di labelnya. Bali ya? Blih ya. Tapi ini asalnya dari perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Tepatnya di Entikong, utara Kalimantan ya? Ya, jadi di Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak. Istimewanya adalah ini salah satu durian yang memenuhi semua kriteria komersial. Kuning, tebal, manis, gurih, sedikit pahit, bijinya kecil. Wah, ideal. Jadi, ya, ini adalah salah satu yang akan kita unggulkan untuk juga menyebar luas di Indonesia. Tapi mulai dari ditemukan tahun lalu sampai dengan terkenal misalnya seperti Montong atau Musangking, itu perlu usaha 15-20 tahun Pak. Waduh, masih lama ternyata ya. Tapi paling tidak penemunya sudah ada. Pak Reza sudah menemukan varietas baru ya. Nama varietasnya durian Blih. Ya. Itu nama asli sana. Nama asli sana, Pak. Nama asli sana. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tren untuk buah durian yang akan datang, Pak Reza. Insya Allah. Oke, selanjutnya kita lihat Pak Reza ini karena banyak kegiatan penelitian tentang durian. Beliau juga ternyata mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Durian Nusantara. Itu tujuannya apa Pak Reza kira-kira? Jadi setelah saya pensiun, kemudian saya mikir apa sebenarnya yang bisa saya sumbangkan untuk kemajuan buah-buahan di Nusantara. Salah satunya yang paling digemari masyarakat Indonesia kan durian. Betul. Nah, jadi saya membuat yayasan untuk menaungi kegiatan itu. Namanya Yayasan Durian Nusantara. Itu tahun 2014. Lingkupnya apa? Mulai dari budidaya atau kita mulai dari hulu sekali. Jadi dari eksplorasi tadi seperti durian Siblih, itu hasil temuan kita. Eksplorasi ke berbagai daerah ya. Betul. Kita cari yang terbaik, kemudian kita domestikasi, artinya dibawa ke Bogor untuk dikembangbiakan begitu, nanti disebarluaskan.
Nah, kadangkala kita juga mendapat informasi dari kontes-kontes durian. Oh iya. Kita ikut menyelenggarakan kontes durian pada saat musim. Nah, kemudian juaranya itu yang kemudian kita cari pohonnya di mana di alam. Oh. Kita kejar sampai ketemu. Jadi kontes dan pameran tanaman buah itu juga bermanfaat untuk kita untuk menemukan indukannya begitu. Betul. Ya, pencari bakat kan kalau penyanyi mungkin ada ajang nyanyi seperti Betul. Indonesian Idol. Iya. Kalau ini Durian Idol. Ada idolnya juga durian ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Reza, itu ada durian jatuh. Saya baru ngomong, ini ada durian yang jatuh. Oh iya. Nah, ternyata kita menemukan durian yang jatuh ini langsung pohonnya dari kebun Pak Reza ini. Ya, tapi ini sebenarnya belum tua betul karena iya. masih kurang 2 bulan. Ini kelihatan mungkin ada tupai berusaha menggigit ya, sehingga jatuh. Sayang sekali. Ya sayangnya. Aduh. Padahal kalau kita bisa nikmati, wah rupanya enak. Ini jenis apa nih Pak Reza? Ini varietasnya? Ini sebenarnya durian legendaris dari Banten, namanya IM. IM? Ya, hanya disingkat gitu aja, IM. Bukan singkatan Pak? Ya, singkatan. Apa itu Pak? Isi manis. Oh. Isi manis ya. Sebenarnya namanya mereka punya istilah sendiri, tapi kalau tanya IM apa? Isi manis. Isi manis. Itu ada satu lagi jatuh. Jadi kalau ada angin memang ya seperti ini, berjatuhan. Ini tanggung sekali. Ini kurang isi manis ya. 1,5 bulan. Sayang sekali Sobat Daun Tropis Indonesia, kita hari ini tidak bisa menikmati durian ya. Belum. Setelah tahun baru nanti ya, mungkin. kita tunggu ya. Oke. Ya. Oke, baik Pak Reza. Kira-kira tanaman apa lagi? Wah, ini di sini kelihatan ada banyak pohon-pohon yang cukup besar Pak Reza. Ya. Ini pohon yang usianya mungkin sudah lama. Betul. Bisa cerita tentang pohon ini Pak? Jadi ketika saya lulus dari IPB tahun 82, saya dimodali oleh ayah saya uang untuk bekerja. Lucunya saya malah beli tanah. Karena harus bercocok tanam, saya beli tanah. Kalau kita beli mobil ya. Masih murah, hanya Rp3.000 per meter pada tahun 82. Jadi saya dapat sebidang tanah ini, kemudian saya tanami durian karena saya kan bekerja sebagai pegawai peneliti di Kementan. Jadi saya masuk sebagai pegawai negeri sipil dulu, PNS, sekarang ASN. Ya, meneliti mengenai buah-buahan. Sehingga kalau pulang dari daerah membawa bibit, itu saya juga ikut menanam. Tidak disangka sekarang justru yang saya tanam itu menjadi pohon-pohon tertua di Indonesia karena pohon aslinya di daerah sudah ditebang atau mati, kena bahkan sudah tidak ada ya? Tidak ada. Jadi misalnya nanti kita bisa lihat di sini ada induk durian Petruk. Yang di Jepara Petruk, itu sudah mati. Oh, asalnya dari Jepara Pak? Dari Jepara Pak Reza ya. Dan waktu mati itu umurnya 160-an tahun. Berarti jauh sebelum zaman Ibu Kartini. Ibu Kartini mungkin waktu itu sudah menikmati duriannya. Mungkin, tapi tidak ada catatannya. Ya. Yang mana Pak Reza nih kira-kira? Pokoknya di sebelah sana. Sebelah sana ya. Okay. Nah, ini kita sambil jalan bisa lihat. Ini adalah konsepnya hutan buah-buahan. Jadi di alam seperti ini. Tapi ngomong-ngomong Pak Reza, ini kebunnya Pak Reza ini luasnya berapa luas nih Pak? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya, kurang lebih dimiliki kebun Wak Reza. Tapi perluasan ke teman-teman petani, pembibit dan seluruhnya itu mencakup 5-6 hektar. Jadi petani ini kita ajak untuk membuat bibit dari kebun induk ini. Itulah yang disebarluaskan dengan jaminan keaslian varietasnya. Betul. Ya. Karena investasi itu lama. Kalau kita keliru menanam dari awal, wah repot kita. Ya. Dan rupanya Pak Reza ini dalam usahanya di bidang pembibitan tanaman buah itu melibatkan juga para petani di sekitar kebun ini. Dan itu mungkin sangat bermanfaat ya. Betul ya Pak Reza? Ya, karena kita tidak bisa menangani semua itu sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya hanya menginisiasi saja. Teman-teman petani ini kemudian yang menyebarluaskan bibit-bibit ini diperdagangkan. Bahkan dari Aceh sampai Jayapura kita sudah pernah kirim bibit dari Cijeruk. Jadi sekarang ini dikenal sebagai kawasan pembibitan Cijeruk. Spesialisasinya utamanya durian. Khusus durian ya? Ini boleh kita lihat ini satu pohon besar. Ini durian hepe. Hepe ini konon menurut sejarahnya salah satu durian kesukaan almarhum Bung Karno.
Oh iya. Jadi iya, beliau iya, iya. kalau Ada sedang istirahat di Istana Batu Tulis Bogor, yang di Bogor ya? ya, Ya. itu selalu dikirimi durian oleh masyarakat sekitar. Nah, salah satu favorit beliau adalah durian hepe ini. Hepe itu berarti kempes bijinya. Oh hepe itu kempes. Hepe itu kempes bijinya. Boleh katakan bijinya kecil, gepeng, ya, gepeng ya. Nah, pohon ini aslinya di Jonggol. Oh, Sampai Jonggol. saat ini masih ada, mungkin Masih ada. usianya hampir 100 tahun. Tetapi yang dipakai sebagai working material untuk penelitian adalah pohon ini, berumur hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Ya, 40 durian tahun. hepe ini rasanya pahit, dominan. Oh. Jadi alkoholnya tinggi. Dan itu membuat seperti badan itu menjadi panas gitu. Oh gitu. Inilah khasiatnya nih. Oh jadi rupanya ada varietas durian yang banyak dicari oleh para penikmatnya ya, karena khasiatnya itu meningkatkan vitalitas tubuh. Ya. Seperti itu Pak Reza. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada obat kuat. Oh, sekarang Jadi gunanya itu durian. Durian, Pak Reza, saya lihat ada beberapa tanaman durian yang sudah tinggi dan besar-besar nih Pak. Boleh cerita Pak? Reza, ini di dekat pohon durian matahari ini kok terlihat ada tanaman yang merambat nih Pak Reza. Itu Oh ya, kira-kira apa nih Pak?